Materi yang akan kita bahas di video ini adalah activity dan intent. Apa itu activity? Activity adalah komponen dari aplikasi. Activity diwakilkan oleh sebuah tampilan layar yang terdiri dari beberapa view yang sudah distruktur dengan suatu hierarki. Biasanya activity memenuhi layar, tapi ada juga activity yang bisa disisipkan di activity lain, atau dia muncul sebagai sebuah layar yang float atau mengambang. Activity dibuat menggunakan kode Java yang biasanya ada di sebuah file. Di sini kita ambil contoh activity dari aplikasi Hangouts oleh Google. Activity ini menampilkan beberapa tulisan dan beberapa gambar, beberapa image view dan beberapa text view. Activity ini disimpan ke dalam sebuah file Java. Tampilan dari activity distrukturkan dan didefinisikan oleh file activity main.xml. File main activity.java ada di folder app, Java, main activity. Kemudian tampilan layout didefinisikan oleh file di dalam folder resource, layout, lalu activity main.xml. Apa yang bisa sebuah activity lakukan? Activity mewakili aktivitas, misalnya memesan pesanan, mengirimkan email, ataupun mendapatkan rute lokasi. Activity juga bisa menangani interaksi pengguna seperti ketika tombol ditekan, tulisan dimasukkan ke dalam form, ataupun untuk verifikasi login ketika ingin memasukkan username dan password ke dalam sebuah aplikasi. Suatu activity bisa memulai activity lain di aplikasi yang sama ataupun membuka activity di aplikasi yang berbeda. Suatu activity punya siklus hidup, yakni ketika ia dibuat, ia baru dimulaikan, dia dijalankan, activity di-pause, dihentikan sementara, dilanjutkan lagi, dihentikan, dan akhirnya siklus hidup ketika activity dihancurkan. Di gambar ini ada 3 buah activity dari 3 aplikasi yang berbeda. Kita mulai dari yang kiri. Ini adalah activity untuk mengirimkan pesan di aplikasi Google Hangouts. Di activity ini kita bisa memasukkan tulisan, menyisipkan emoji, mengirim gambar, ataupun membuka kamera. Ini adalah sebuah activity untuk mengirimkan pesan. Di activity yang kedua, yang tengah, adalah activity di dalam sebuah aplikasi kamera. Di activity ini kita bisa menggunakan fitur kamera di smartphone untuk mengambil gambar ataupun menyimpannya. Activity yang ketiga, yang kanan, adalah activity di aplikasi Gmail. Terlihat bahwa activity-nya sedang floating atau mengambang. Activity ini menunjukkan bahwa pengguna bisa mengubah atau mengatur akun Gmail untuk memperoleh email yang berbeda. Dalam sebuah aplikasi biasanya terdiri dari beberapa activity yang saling terikat dan saling terhubung bersama. Activity pertama yang dibuka pengguna umumnya disebut dengan istilah main activity. Di dalam sebuah proyek ini terdapat sebuah activity, yakni main activity. Activity ini didefinisikan dalam sebuah file dengan nama mainActivity.java. Sejumlah activity dapat dikelola dalam parent-child relationship, yakni hubungan parent dan child layaknya view di dalam Android Manifest untuk membantu sistem navigasi. Jika kita buka di folder manifest, file Android manifest.xml, kita bisa melihat ada informasi tentang activity di sana. Jika kita menambahkan activity lain, maka informasi dari activity yang lain itu juga akan berada di dalam file Android manifest.xml ini. Activity biasanya memiliki sebuah layout antarmuka pengguna, user interface. Dan layout ini biasanya didefinisikan di satu atau beberapa file XML. Sebagai contoh, pada activity ini kita bisa melihat informasi suatu event seperti tanggal, hari, dan informasi lainnya. Activity ini dibuat dengan beberapa file, yakni file Java dan file XML. File Java untuk mendefinisikan apa interaksi yang bisa kita lakukan dengan activity ini.
Misalnya memilih pilihan yes, no, atau maybe. Sedangkan file XML menstrukturkan seluruh view yang bisa ditampilkan dalam activity ini. Lalu bagaimana caranya kita bisa mengimplementasikan atau membuat sebuah activity? Langkah yang pertama harus kita lakukan adalah mendefinisikan atau membuat layoutnya dalam ekstensi file XML. Jadi di Android Studio kita buat sebuah file XML di folder res, layout, dan buatlah sebuah file XML. Ketika kita membuat project baru, kita akan dibuatkan sebuah layout activity main.xml. Di dalam editor, kita definisikan view apa saja yang ingin kita buat dan ingin kita tampilkan kepada user di activity ini. Langkah berikutnya, kita definisikan atau kita buat sebuah kelas Java sebagai activity. Kelas ini harus mewarisi kelas app_compat_activity. Pada project baru, kita sudah dibuatkan sebuah kelas Java dengan nama main_activity.java. File ini ada di folder Java, nama package, main_activity. Terlihat bahwa kelas ini bernama main_activity, dan ia mewarisi kelas app_compat_activity dengan keyword extends. Setelah itu, kita deklarasikan perintah setContentView di dalam method onCreate. Di dalam setContentView kita definisikan nama file layout yang sudah kita buat sebelumnya. Langkah berikutnya kita daftarkan activity ini di dalam file android manifest.xml. File ini ada di folder manifest, android manifest.xml. Dan di dalam tag application kita deklarasikan activity yang baru kita buat. Di sini activity yang sudah ada adalah main activity. Jadi deklarasi activity ini otomatis dibuatkan ketika kita membuat project baru. Berikutnya kita akan membahas tentang intent. Apa itu intent? Sebuah intent adalah deskripsi atau penjelasan yang berisi informasi dari suatu operation atau operasi ataupun proses yang akan dilakukan. Sebuah intent adalah sebuah objek yang digunakan untuk meminta atau merequest sebuah aksi action dari komponen aplikasi lain lewat sistem Android. Apa saja yang bisa intent lakukan? Intent bisa memulai sebuah activity, memulai service, atau mengirimkan broadcast. Intent bisa memulai activity dengan sebuah tombol yang di-tap. Sebagai contoh, pada aplikasi Google Classroom, saat pertama aplikasi dibuka, user akan diperlihatkan daftar kelas yang sedang ia ikuti. Kemudian ketika user melakukan tap pada salah satu kelas, aplikasi akan membukakan activity lain yang sesuai dengan kelas yang di-tap oleh user. Hal ini dilakukan oleh intent, dan operasi yang didefinisikan adalah membuka suatu kelas sehingga activity lain akan diperlihatkan. Intent juga bisa digunakan untuk memulai sebuah service, yakni misalnya memulai download sebuah file di belakang layar dari aplikasi. Intent juga bisa digunakan untuk mengirimkan broadcast, yakni proses di mana sistem memberitahukan ke seluruh komponen dari sistem bahwa smartphone sedang di-charge. Intent terbagi dari dua tipe, yakni explicit dan implicit. Explicit intent digunakan untuk memulai sebuah activity tertentu, activity yang dipilihkan. Sedangkan implicit intent digunakan untuk meminta sistem untuk menemukan activity yang bisa menangani suatu request. Contoh explicit intent adalah misalnya ada suatu main activity yang akan memulai activity lain, yakni view shopping cart. Contoh implicit intent adalah ketika suatu activity menyediakan tombol share. Ketika tombol ini di-tap, akan memperlihatkan beberapa aplikasi yang bisa digunakan di tombol tersebut. Kita dapat melihat contoh implicit intent di aplikasi YouTube. Ketika kita menonton sebuah video dan ingin membagikannya kepada orang-orang, kita akan diperlihatkan sebuah tombol share, dan jika tombol ini di-tap, jendela share akan diperlihatkan. Di dalam jendela itu ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membagikan video ini.
Langkah untuk membuat activity baru, kita tinggal klik kanan pada folder package di dalam project, lalu pilih new, kemudian pilih activity, lalu klik pada pilihan empty activity. Kita berikan nama activity baru ini, misalnya second activity, kemudian klik tombol finish. Tunggu proses membuat Gradle yang dilakukan oleh Android Studio selesai. Jika proses ini selesai, akan ditunjukkan di pojok kiri bawah Android Studio dengan tulisan Gradle Synchronized Finished. Pada Project Pane, kita akan diperlihatkan bahwa sudah ada sebuah kelas baru yang dibuat di package kita, yakni Second Activity, sesuai dengan nama activity yang kita definisikan. Kemudian di file Android Manifest juga akan dideklarasikan sebuah activity baru dengan nama activity yang sudah kita buat. Selain itu, di folder Layout juga ada sebuah file XML yang sesuai dengan nama activity tadi, yakni kini namanya activity second.xml. Ini adalah layout yang sudah dibuat secara otomatis oleh Android Studio. Materi berikutnya adalah navigasi antar activity dan antar aplikasi. Activity memiliki konsep tumpukan, yakni ketika sebuah activity baru dimulai, activity sebelumnya akan dihentikan dan disisipkan ke dalam belakang tumpukan activity. Tumpukan ini atau biasa disebut dengan stack memiliki konsep last in first out. Jadi, activity yang pertama dibuka akan menjadi activity pertama juga yang akan dibuka kembali jika aktiviti sebelumnya ditutup. Ada dua bentuk navigasi pada activity, yakni temporal dan ancestral. Navigasi temporal menggunakan tombol back, sedangkan navigasi ancestral menggunakan tombol up. Navigasi temporal disediakan oleh tombol back pada perangkat Android, sedangkan navigasi ancestral atau up disediakan oleh tombol up yang ada di bagian atas aplikasi atau action bar aplikasi. Ini adalah tombol back dan ini adalah tombol up. Navigasi temporal dikendalikan oleh sistem tumpukan dari Android. Sedangkan navigasi ancestral atau menggunakan tombol up dikendalikan oleh konsep hubungan parent-child antar activity di dalam file Android Manifest. Pelajari lebih dalam materi activity dan intent ini melalui situs Android Developer Fundamental. Silahkan lakukan latihan di Code Labs yang ada, kemudian pelajari lebih lanjut tentang konsepnya di Android Developer Fundamental Concepts. Pada Code Labs di sana, kalian akan melatihan untuk membuat project baru dengan dua activity, kemudian mendefinisikan kode Java untuk membuat dan membuka activity berikutnya, mengirimkan data dari activity ke activity yang lain, serta mengembalikan data dari activity ke main activity.